Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutakiah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 6 Martapura, Kabupaten Banjar, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan sebagai implementasi dari budaya positif yang akan saya laksanakan di sekolah meliputi kesepakatan kelas dan pembahasan budaya positif di kalangan guru SMP Negeri 6 Martapura. Disiplin positif yang bertujuan menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk menciptakan budaya positif diperlukan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung dan saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik, kemudian tumbuh menjadi karakter yang pada akhirnya terbentuk sebuah budaya positif. Salah satu dari budaya positif apa disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedangkan peraturan kelas bersifat lebih konkret dan rinci, dibuat dalam bentuk kalimat negatif. Keyakinan akan membuat seseorang lebih termotivasi dari dalam dirinya, sehingga ia menjadi lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Gambaran aksi nyata yang akan saya lakukan adalah yaitu dengan melakukan bimbingan kepada siswa membuat keyakinan kelas. Setiap siswa menuliskan pendapat mereka pada selembar kertas mengenai keyakinan kelas yang mereka buat dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Kemudian ditempel dan dilaksanakan bersama-sama oleh anggota kelas. Pengimbasan budaya positif juga saya lakukan kepada rekan guru dalam sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh kepala sekolah dan pengawas pembina sekolah dengan tujuan agar mereka mampu menyusun dan menerapkan budaya positif pada proses pembelajaran mereka. Berikut dokumentasi aksi nyata yang saya buat, yaitu membuat kesepakatan kelas. Ini Ibu minta kalian mengisi kesepakatan yang kita sepakati bersama. Kalian tulis ini, kemudian kalian terapkan di kartu kelas. Dari masanya. Ya. Ada batasannya nggak, Bu? Hah? Ada batasannya. Satu aja. Bu, Apanya? 3. Satu saja ya. Bisa bagian sampai saling menyayangi ya. Saya menyayangi. Ibu sudah Bu. ping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutakiah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 6 Martapura, Kabupaten Banjar, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan sebagai implementasi dari budaya positif yang akan saya laksanakan di sekolah meliputi kesepakatan kelas dan pembahasan budaya positif di kalangan guru SMP Negeri 6 Martapura. Disiplin positif yang bertujuan menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk
untuk menciptakan budaya positif, diperlukan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung dan saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik, kemudian tumbuh menjadi karakter yang pada akhirnya terbentuk sebuah budaya positif. Merupakan salah satu dari budaya positif. Apa disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedangkan peraturan kelas bersifat lebih konkret dan rinci, dibuat dalam bentuk kalimat negatif. Keyakinan akan membuat seseorang lebih termotivasi dari dalam dirinya, sehingga ia menjadi lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Gambaran aksi nyata yang akan saya lakukan adalah yaitu dengan melakukan bimbingan kepada siswa membuat keyakinan kelas. Setiap siswa menuliskan pendapat mereka pada selembar kertas mengenai keyakinan kelas yang mereka buat dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Kemudian ditempel dan dilaksanakan bersama-sama oleh anggota kelas. Pengimbasan budaya positif juga saya lakukan kepada rekan guru dalam sebuah forum diskusi yang dihadiri oleh kepala sekolah dan pengawas pembina sekolah dengan tujuan agar mereka mampu menyusun dan menerapkan budaya positif pada proses pembelajaran mereka. Berikut dokumentasi aksi nyata yang saya buat, yaitu membuat kesepakatan kelas. Ini Ibu minta kalian mengisi kesepakatannya. Kita sepakat bersama. Kalian tulis ini, kemudian tandakan di kartu kelas. Dari masanya. Disut ya. Ada batasannya kan, Bu? Hah? Ada batasannya. Satu aja. Bu, Apanya? 3. Nanti ke bagian yang lain. Satu saja ya. Bisa bagian sampai yang lain. Saling menyayangi ya. Saya menyayangi. Ibu sudah Bu. ping 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 ping. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia jualah pada hari ini kita dapat berkumpul sebagaimana undangan yang sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 6 Martapura, Bapak Muhammad Toha MPDI, atas izin yang diberikan untuk kegiatan pada hari ini, dan juga kepada Bapak Pengawas Pembina, Bapak Haji Rusdi, yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Jadi di sini kami insya Allah CGP Angkatan 6 Kabupaten Banjar, unit kerja SMP Negeri 6 Martapura, 4 orang. Ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan bagian dari pendidikan guru penggerak PGP Angkatan 6, yaitu mengadakan seminar, webinar atau group sharing sehubungan dengan modul 1.4 yang telah kami selesaikan. Mungkin juga terlihat di undangan dan ini dipertegas lagi pada spanduk yang kami pajang. Jadi kami mensosialisasikan modul 1.4 dengan topik budaya positif. Sehubungan dengan topik yang dibahas ini sebenarnya sudah sangat sudah sangat menyatu sekali dengan aktivitas sehari-hari kita
mengandung makna adanya pembiasaan-pembiasaan sehingga menjadi sebuah budaya agar supaya peserta didik dapat menjadi lebih baik yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan, khususnya kita yang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Adapun pada topik yang dibahas ini, untuk masuk ke budaya positif sekolah, ada beberapa subtopik bahasan yang nantinya akan menjadi satu kesatuan, menjadi padu, bahwasanya topik-topik ini sangat urgent untuk kita gunakan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, insya Allah. Tapi kami yakin di sini sebenarnya hal-hal yang akan disampaikan pada hari ini bahwasanya sudah ada pada diri kita saat kita mengajar maupun mendidik. Cuma mungkin istilah-istilahnya saja kita baru tahu, atau mungkin ada hal-hal pengetahuan baru yang diperoleh pada hari ini untuk menguatkan pengetahuan kita sebelumnya terkait dengan budaya positif di sekolah. Mengapa kami di sini juga mengundang Bapak Pembina? Karena beliau adalah selaku perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan, warga sekolah, stakeholder, dan juga pihak-pihak terkait. Karena apa? Karena budaya sekolah ini menyangkut kepentingan bersama warga sekolah, menyelesaikan problem-problem yang terjadi di lingkup sekolah kita. Makanya pada undangan kami menulis grup sharing. Jadi di sini kami bukan narasumber, berdasarkan materi yang kami peroleh pada pendidikan guru penggerak, kita sharing implementasinya di sekolah. Baiklah, seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi terkait subtopik bahasan pada modul 1.4 ini, sebagaimana tertera pada layar, diantaranya motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, hingga segitiga restitusi. Nanti setelah kita melihat paparan materinya, mungkin kita akan berbicara pada hati, oh ini ternyata yang dimaksud, dan ternyata ini sudah saya laksanakan seperti ini, begini. Karena kami yakin hal yang dipaparkan hari ini bahwasanya bukan hal baru lagi bagi kita selaku pendidik. Baiklah, untuk memasuki subtopik-topik yang sudah tersajikan akan disampaikan secara bergantian oleh rekan kita calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar. Masih calon ya Bapak Ibunya, mohon doanya semoga nanti C-nya hilang ya, menjadi GP, amin. Baiklah, langsung saja kami persilahkan mulai dari pokok bahasan yang awal akan disampaikan oleh Ibu Herlina, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang pengertian. Di mana pengertian disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi kata disiplin ini berasal artinya belajar. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks pendidikan saat ini adalah menciptakan kemerdekaan dalam belajar. Menjadikan disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu disiplin yang kuat yang memiliki motivasi internal. Yang kedua adalah pembahasan tentang 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang nilai-nilai mereka percaya. Jadi di sini tujuan daripada disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri
dan juga nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang ada pada di dalam diri mereka masing-masing, yang ini akan berdampak menjadi dampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun penghargaan. Nah, demikian untuk pengertian dan motivasi perilaku manusia. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Rahayu. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Yaitu tindakan yang kita lakukan di dalam kelas dalam menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Ya, dari keyakinan kelas, dari tindakan itu nantinya akan memunculkan sebuah kebiasaan. Ya. Nah, dari kebiasaan itu terbentuklah sebuah budaya positif. Nah, bagaimana membentuknya untuk budaya positif tadi? Nah, dari hal yang kecil kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Saya rasa kita semua di sini sebagai pendidik sudah biasa membuat keyakinan kelas, itu sudah hal yang biasa. Namun seperti kata Ibu Irma tadi, katanya saja atau bahasanya saja yang baru kita dengar dengan keyakinan kelas. Setiap di awal kita masuk kelas atau tahun ajaran, mungkin kita memberikan satu keyakinan, ya. Kenapa bukan peraturan, ya? Padahal bahasa dulu kita tuh peraturan gitu ya. Ketika masuk kelas tidak peraturan. Kenapa sekarang keyakinan? Mungkin seperti ini ya. Kalau itu keyakinan, kembali lagi kita ke motivasi pada bahasan sebelumnya yang disampaikan oleh Ibu Herlina. Apa yang memotivasi siswa melakukan hal yang positif, sama halnya dengan keyakinan. Ketika keyakinan itu kita tanyakan kepada siswa, kepada peserta didik kita, maka hal itu muncul dari diri mereka sendiri. Keyakinan-keyakinan apa yang harus mereka laksanakan ketika berada di dalam kelas itu muncul dari diri sendiri. Kalau peraturan kan biasanya dari kita ya. Nah, kalau keyakinan ini sekarang kita meminta kepada murid, ya. Jadi karena itu dari murid, dari mereka sendiri, maka mereka itu muncul dari diri sendiri. Motivasinya muncul dari diri sendiri, sehingga mereka lebih bisa melaksanakan apa yang mereka inginkan tadi. Motivasi yang muncul dari diri sendiri, mereka bisa melaksanakannya. Ya. Pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, berangkat dari motivasi, keyakinan, pasti ada kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, komponen psikologis meliputi perasaan aman, itu ya, termasuk dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang mana kebutuhan ini seperti ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, meliputi hubungan dan koneksi sosialnya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Ya, kebutuhan akan pilihan mereka. Nah, sering ya anak menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain,
senang mencoba hal baru dan menarik. Mungkin itu adalah salah satu dari kebutuhan peserta didik kita. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan, yang mana kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, ya. Jadi dengan adanya kebutuhan dasar ini, setiap manusia, jangankan peserta didik, kita pun ingin 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, ya. 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi. Mungkin seperti itu juga anak didik kita, peserta didik kita, ya. Karena apa? Karena setiap anak yang berbuat apapun itu, misalnya ada permasalahan, mungkin ada salah satu dari kebutuhan ini yang ingin mereka penuhi, ya, yang mungkin tidak mereka dapatkan. Makanya mereka siswa sering berbuat apapun itu, ya. Mungkin untuk pembahasan kebutuhan dasar manusia dari saya cukup sekian. Untuk pembahasan selanjutnya serahkan kepada Ibu Mutakiah. Terima kasih Bu Ayu. Saya ingin melanjutkan mengenai bahasan berikutnya, yaitu posisi kontrol guru. Terus terang, pada materi ini saya sempat tertegun. Selama ini mungkin saya di posisi yang mana dalam memberikan keyakinan atau penguatan kepada siswa. Jadi dalam modul ini sepertinya hal ini adalah mencerminkan bagaimana kita sebagai guru bersifat, atau bagaimana memberikan pendidikan atau memberikan pengarahan kepada mereka supaya mereka sadar dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Herlina dan Ibu Ayu mengenai keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sudah disepakati oleh guru dan semua siswa hendaknya nanti bisa menjadi posisi kontrol bagi guru. Nah, di sini menurut Diana Gosen, itu yang saya baca di model ini, bahwa posisi kontrol guru dalam pendidikan itu ada 5. Nanti terserah kita mau merefleksi diri saat ini di mana posisi kita dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama, ini adalah posisi yang paling rendah. Posisi yang paling rendah itu adalah penghukum, di mana menghukum ini tidak hanya berupa fisik, tapi juga berupa verbal. Nah, di sini murid akan mengalami penekanan. Jadi seolah-olah mereka tertekan dan mereka merasa disalahkan. Bahkan hukuman ini kadang sifatnya tiba-tiba, tanpa direncanakan dan tanpa diketahui oleh anak. Jadi tiba-tiba mereka mendapatkan sanksi atau hukuman tanpa mereka tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatan mereka. Jadi ini adalah posisi yang paling rendah dari seorang guru, yaitu sebagai penghukum. Di posisi kedua, nah ini setingkat lebih tinggi daripada penghukum, yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini mungkin lebih, kata-katanya lebih halus, ya. Tetapi kata-kata yang halus itu menyebabkan anak merasa bersalah dan merasa rendah diri. Nah, mereka akan merasa ternyata mereka telah mengecewakan orang-orang yang telah menyayanginya. Jadi contohnya seperti ini. Aduh nak, kenapa kamu hari ini seperti ini? Kamu tidak kasihan dengan ibu. Nah, itu seolah-olah kesannya memberikan rasa bersalah kepada murid. Oh, ternyata
menyebabkan guru saya menjadi malu, guru saya menjadi merasa tidak berhasil. Nah, ini adalah posisi yang kedua, jadi membuat rasa bersalah. Memang kata-katanya lebih halus, tapi mampu menurunkan mental anak yang menyebabkan dia merasa bersalah. Lalu yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini kita memposisikan menjaga hubungan baik antara murid dan guru. Jadi bertindak seperti teman. Tapi posisi ini kadang-kadang salah, bukannya salah, kadang-kadang tidak. Kadang posisi ini tidak menempatkan murid menjadi seseorang yang baik. Nah, dia merasa kalau misalnya bukan kita yang memperhatikan, oh ternyata guru saya tidak sayang dengan saya, karena bukan kita yang memberikan sanksi. Jadi kalau begitu guru lain yang memberikan sanksi, dia merasa oh ternyata ibu saya ini tidak perhatian dengan saya, sehingga membiarkan saya diberikan sanksi oleh guru yang lain. Jadi hal ini membuat anak itu tidak menjadi bertanggung jawab atau merasa menghargai dirinya sendiri. Nah, posisi yang keempat itu adalah monitor atau pemantau, di mana di sini guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Dan hal ini biasanya guru pada saat melakukan kontrol pada murid biasanya memberikan fakta-fakta. Misalnya, kamu tahu peraturan sekolah kita apa? Kenapa kamu datang terlambat? Apa konsekuensinya? Nah, ini bersifat sebagai pemantau atau memonitor terhadap perilaku anak. Nah, selanjutnya posisi yang paling tinggi, dan ini adalah posisi yang diharapkan dimiliki oleh semua guru, yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini sangat diharapkan itu murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya dan bisa menyadari kesalahannya tanpa dia merasa terbebani atau tanpa dia merasa bersalah. Nah, ini yang dikatakan guru mampu menempati posisi manajer. Sebenarnya posisi-posisi ini harus kita kuasai semuanya. Kadang kita bisa bersifat sebagai teman, kadang kita bisa bersifat sebagai pemantau, dan yang paling bagus kita mampu bersifat sebagai manajer bagi siswa kita. Jadi motivasi dia untuk melakukan disiplin itu bukan karena takut atau menghindari kesalahan, tetapi karena muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau yang tadi posisi sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah, itu motivasinya hanya bersifat ekstensif. Jadi dia hanya menghindar dari kesalahan atau ketidaknyamanan. Jadi misalnya kalau saya tidak melakukan ini, saya akan terhindar dari hukuman. Nah, itu motivasinya tidak berasal dari dalam dirinya sendiri, namun berasal dari luar. Nah, lalu untuk mengatasi setiap masalah yang dilakukan oleh siswa, maka diharapkan itu kita melakukan tahapan-tahapan yang disebut tahapan segitiga restitusi. Ya, jadi bagaimana cara kita menciptakan kondisi supaya mereka bisa menyadari dan bisa bertanggung jawab dalam artian disiplin dengan apa yang mereka lakukan. Nah, langkah pertama ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Sebagai dasarnya itu adalah menstabilkan identitas. Nah, sesuai dari kontrol bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Nah, ini yang disebut dengan menstabilkan identitas. Jadi anak berbuat sesuatu, anak melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan dan ada yang ingin dicapainya. Nah, langkah pertama kita stabilkan dulu pada saat dia melakukan kesalahan. Kan saat itu posisi dia dalam keadaan panik pada saat kita panggil atau mengalami identitas gagal, ya. Makanya kita harus stabilkan dulu. Kemudian kalau sudah stabil, kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menstabilkan, masuk ke tindakan validasi yang salah. Dalam hal
ini kita tidak membenarkan, kita tidak dianjurkan untuk membenarkan perilaku mereka, tetapi kita seolah-olah mendukung apa yang mereka lakukan, tapi dengan bahasa yang lebih bagus lagi. Jadi kita dalam hal ini menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Jadi misalnya ada anak sedang marah misalnya, diganggu oleh temannya, kemudian dia melawan, kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Nanti kan anak akan menjawab, saya kesal Bu, dia mengatakan saya seperti ini. Terus jawaban kita seperti apa? Oh, ibu juga akan marah, akan melakukan hal yang sama yang seperti engkau lakukan. Tapi harus ada kontrolnya. Bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu tidak merugikan orang lain. Nah, ini contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, setelah kita memvalidasi tindakan-tindakan siswa tersebut, lalu kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi kan sudah dirancang atau disepakati oleh seluruh kelas. Nah, dari hal inilah nanti diharapkan siswa itu muncul motivasi internalnya. Oh, ternyata motivasi apa yang kurang sesuai dengan yang telah kamu lakukan. Nah, mereka nanti akan menjawab, oh, saya ternyata kurang menghargai orang lain dan saya tidak bertanggung jawab. Nah, itu nanti muncul dari jawaban anak itu sendiri. Ya, jadi inilah yang disebut motivasi internal. Nah, demikianlah mengenai segitiga restitusi dan posisi kontrol. Jadi saya bukan kami bertiga ini, berempat ini hanya menyampaikan, tapi hal ini sudah kita lakukan, cuma belum terdokumentasi. Nah, lalu dari posisi kontrol ini kita bisa merefleksi diri, sebenarnya kita sudah dalam posisi di mana untuk memperbaiki anak. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan mengenai budaya positif ini. Diharapkan ini bisa nanti dikembangkan di sekolah kita, bukan hanya kami sebagai guru penggerak, tapi bekerja sama dengan guru-guru yang lain, dengan orang tua siswa dan pemangku kepentingan yang lainnya. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Irma. Berikut tadi sudah kita dengarkan keseluruhan paparan materi yang mewakili modul 1.4 dengan topik budaya positif. Kita review lagi, tadi sudah dari disiplin, bahwasanya sangat perlu sekali motivasi yang kita harapkan adalah intrinsik datangnya dari diri siswa. Meskipun tadi sudah juga disampaikan, motivasi itu ada siswa yang hanya takut karena takut dihukum, ada juga yang termotivasi hanya untuk sebuah penghargaan, dan ada pula yang memang motivasi dari dalam dirinya. Lalu tadi juga sudah tersampaikan dengan jelas posisi kita itu, posisi kontrol kita yang ada 5 tadi, dan mungkin, dan saya yakin kita pernah berada pada posisi-posisi tersebut. Nah, lalu tadi dalam penyelesaian masalah kita terbantu dengan adanya segitiga restitusi, yang mulai dari tadi kita memvalidasi identitas permasalahannya hingga dengan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki sesi selanjutnya, yaitu jika ada pertanyaan, saran, atau misalkan sanggahan, tanggapan, atau penguatan, dipersilahkan. Tapi kita minta 2 dulu ya. Kita minta 2 dulu. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu Intan, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama penyampaian dari Ibu Mutakiah, Ibu Herlina, Ibu Ayu. Nah, di sini kita dapat menyimak tentang budaya positif yang akan kita tanamkan kepada siswa kita. Walaupun sebenarnya budaya positif itu juga memang benar sudah kita lakukan setiap hari, tapi mungkin
tidak secara keseluruhan dari 5 macam yang sudah disampaikan Ibu Mutakiah. Nah, kalau melihat dari 5 macam yang harus kita laksanakan ini, menurut saya budaya positif akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama antara semua guru dengan peserta didik, sehingga mereka betul-betul menanamkan keyakinan kelas, yakni dengan motivasi yang ada dalam dirinya, bukan karena takut dengan guru, bukan karena mengharapkan penghargaan. Berarti untuk kedepannya kita semua guru harus bekerja sama semuanya untuk menanamkan budaya positif tersebut. Ya, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi, silahkan. Tanggapan mungkin atau komentar atau mau penguatan. Terima kasih. Di sini kita sudah bersama-sama tadi mendengarkan tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Seperti kita ketahui bahwa kadang-kadang kita menemui anak yang multikultural. Nah, dalam hal ini saya ingin menanyakan posisi kontrol yang seperti apa yang bisa kita terapkan ketika kita menemui murid yang multikultural. Mungkin cuma itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, jadi izin kami tanggapi dulu 2 pertanyaan. Setelah ini kita 2 saja lagi, jadi 4 pertanyaan. Kita tutup, baru nanti ditutup dengan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas Pembina. Kami coba tanggapi dulu, dipersilakan pada Ibu Mutakiah. Ya, terima kasih Bu Intan atas saran dan masukannya. Memang budaya positif ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan kami pun calon guru penggerak tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada dukungan Bapak Ibu sekalian. Karena ini merupakan bagian dari pembentukan profil pelajar Pancasila. Itu yang menjadi tujuan pendidikan kita saat ini. Jadi membentuk pelajar yang Pancasilais. Nah, lalu bagaimana supaya budaya positif ini berkembang di sekolah kita? Tentunya harus kerjasama kepala sekolah, guru, kemudian juga komite, siswa. Jadi sebenarnya ini kita sebelum memasuki tahun ajaran baru atau pada yang tidak usah tahun ajaran baru, skala kecil saja dulu untuk kelas, keyakinan kelas. Misalnya pada saat kita ingin menyampaikan pelajaran, kita akan membuat kesepakatan dulu. Misalnya kesepakatannya apa? Kalau keyakinan ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kalimatnya ada bersifat negatif. Tapi kalau budaya positif ini memberikan motivasi. Jadi misalnya kita akan saling menghargai dalam setiap tindakan dan perbuatan. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Kami akan saling bertanggung jawab dan akan melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan pada saat pelajaran atau diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada keyakinan kelas. Biasanya disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Jadi budaya positif ini memang perlu kerjasama dan kita perlu sepakati bersama supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan dan bisa membentuk anak itu kalau dia melakukan pelanggaran. Nanti kita bisa menanyakan balik
sebenarnya kesepakatan apa yang sudah tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Nah, diharapkan dari jawaban-jawaban anak itu nanti akan memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, jadi kalau peraturan bersifatnya itu memaksa dan menimbulkan ketidaknyamanan pada anak. Nah, mungkin itu aja Bu Irma yang bisa saya tambahkan. Bagaimana Bu Intan? Sudah cukup terjawab pastinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Jumi, silahkan Bu Ayu. Ya, terima kasih untuk Ibu Jumiati yang sudah memberikan pertanyaan bahwa bagaimana posisi apa yang cocok untuk kita ketika menghadapi siswa yang multikultural. Ya, seperti yang disampaikan Ibu Mutakiah tadi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, nah di sini sebagai guru hendaknya kita menguasai 5 posisi kontrol itu. Ya. Namun ketika kita menghadapi siswa tidak menutup kemungkinan kita berada di 2 posisi kontrol. Ya. Nah, dengan keunikan keberagaman siswa kita, misalnya ya ketika siswa bermasalah, mungkin ada salah satu siswa kita yang ingin penyelesaiannya dengan cara lunak, artinya tidak dengan suara yang keras itu ya, harus pelan. Mungkin itu kita bisa memposisikan kita sebagai teman. Ya, kita bisa memposisikan diri kita kepada anak sebagai teman. Nah, setelah anak mengungkapkan masalahnya, memberikan apa yang menjadikan satu permasalahan bagi dirinya, itu kita tahu masalahnya. Nah, setelah kita tahu, nah posisikan kita kembali sebagai manajer, ya, yang mana posisi yang paling atas, ya, posisi manajer. Nah, di posisi itu kita kembalikan lagi kepada anak kita, kepada peserta didik kita, bagaimana dia bisa menyelesaikan atau mencari solusi atas masalah yang dia alami. Jadi untuk hal ini kita bisa menyesuaikan posisi kita sesuai dengan lingkungan kita, keunikan peserta didik kita, keberagaman anak-anak kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu Jumi? Tadi kita rembuk karena sudah pukul 12:30. Kita seling dulu dengan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah, nanti disambung dengan penguatan dari Bapak Pengawas Pembina. Jika waktu masih memungkinkan, kita masih punya waktu sesi tanya jawab. Untuk itu silakan kami persilakan kepada Bapak Muhammad Tauha selaku Kepala Sekolah. Bila mana ada hal yang ingin ditambahkan, dikuatkan atau komentar atas pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak menyampaikan dahulu penguatan atau bisa komentar-komentar yang bisa kita nanti bisa kita terapkan sama-sama. Ya. Apalagi nanti insya Allah kalau tidak berubah SK-nya 2023-2024, kan sekolah kita akan menjadi sekolah penggerak. Ini ya tentang yang disampaikan tadi tentang ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Mestinya sih memang harus setiap guru ketika masuk awal pelajaran, gitu ya. Anggaplah awal semester, nah itu ada kesepakatan. Misalnya nih kalau siswa terlambat 5 menit apa, biarkan mereka yang menentukan, gitu ya, biarkan mereka yang menentukan. Lalu kalau tidak mengumpulkan tugas apa, ya. Tapi juga kesepakatan itu tidak hanya untuk siswa, kesepakatan itu juga untuk guru. Nah, kalau misalnya guru terlambat 5 menit apa, terlambat 10 menit bagaimana, 15 menit diambili misalnya, gitu ya.
Nah itu juga kesepakatan itu mestinya sama, tidak hanya kepada siswa yang dituntut, tapi juga guru juga dituntut ya. Kemudian kalau tadi keyakinan kelas, itu keyakinan kelas ya. Nah, itu agak sedikit beda dengan peraturan. Karena memang peraturan biasanya kita buat pas pihak sekolah yang membuat. Nah, nanti keyakinan ini warga yang membuat. Jadi tidak hanya peserta didik, guru, bahkan paman sekolah pun juga bisa ikut. Orang tua, wali, komite juga bisa ikut untuk membuat keyakinan kelas, atau nanti kalau lebih besar dinamakan keyakinan sekolah. Di situ budaya-budaya positif atau hal-hal yang akan mendukung proses pembelajaran agar anak menguasai kompetensinya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan. Ini sebenarnya hal yang bagus, hal yang baik. Tetapi sekali lagi kalau tidak dimulai dari diri kita, dimulai dari sendiri, mulai dari yang kecil, ini juga tidak akan maksimal hasilnya. Ya, tidak akan maksimal. Jadi coba kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal kecil aja, kemudian sama-sama akhirnya itu jadi budaya. Nah kalau jadi budaya itu tidak lagi mengharapkan pujian, tidak lagi mengharapkan atau menghindari hukuman. Kalau sudah budaya, ya, dimanapun kita nantinya bertugas, kalau itu sudah jadi budaya, itu tentu tidak akan mempengaruhi kinerja kita. Ya. Nah ini kalau nanti sudah jadi budaya sekolah, jadi kalau anak-anak juga akan tentu dibentuk di budaya sekolah itu. Jadi dengan keyakinan ini, tadi keyakinannya disepakati sama-sama. Ya. Mudah-mudahan nanti keyakinan itu bisa kita sampaikan. Sekarang kan sudah mudah saja, bisa lewat Google Form. Untuk nih apa nih, mau peraturan apa nih, pengetahuannya seperti apa, keterampilannya seperti apa, sikapnya mau seperti apa. Nah kalau seperti itu berarti ini kebudaya-budaya, belajar dan sebagainya. Dan tentu saja karena pendidikan itu tidak tanggung jawab sekolah, jadi ada orang tua juga. Nah juga kita minta kesepakatan mereka itu untuk di rumah juga harus dikontrol gitu ya, tidak hanya diserahkan. Ya karena memang ini anak saya sekolahkan 3 tahun harus lulus seperti ini, harus keluarnya seperti ini. Nah ini juga kita sudah mulai coba ubah nanti. Mudah-mudahan ini bisa ya. Nah lalu kita memang tadi peran guru itu ya, setiap guru itu artis ya, aktor. Jadi ketika ketemu anak yang tipenya apa, itu sudah siap dengan perilaku mau apa nih. Kalau anak yang mungkin sudah beberapa kali ini bandel misalnya, lalu kita harus bertipe penghukum misalnya. Ya. Ketika ketemu anak yang biasa saja lalu melakukan kesalahan sekali, tentu tidak jadi penghukum kan. Nah, kemudian jadi yang lainnya. Dan tentu saja itu tidak hanya yang salah, tetapi juga mungkin masalah-masalah belajarnya kan, apa dan sebagainya. Nah itu juga jadi perhatian kita. Nah karena sesuai apa tadi kodratnya ya, kodrat anak itu. Ya, ada anak yang kalau dia belajar sambil main itu cepat. Nah, ada yang dia harus mendengarkan saja baru bisa menangkap. Ada yang melihat video baru bisa menangkap, ada yang harus diskusi baru bisa menangkap. Nah ini kan beda-beda ya. Nah, dan kita gurunya tentu saja nanti berperan seperti itu. Saja budaya, budaya positif itu macam-macam ya. Yang positif tentu saja yang baik-baik ya. Tadi penguatan yang ulun mau sampaikan ini, sekali lagi kita coba mulai dari diri kita sendiri, dari yang kecil saja. Lalu kita sama-sama seia sekata ujar Pak Haji, Bu Haji Intan tadi, semuaan berimbayan. Nah, jadi kalau sudah berkayu semuaan, ini jukungnya jalan laju, kamu serangan aja. Nah, nanti muka belenggang ya,
Nang di tengah memutusi, nah haram semuaan. Jadi semua ini perahu sekolah kita ini harus sampai ke tujuannya sesuai visi misinya. Gitu ya. Nah itu aja yang bisa Ibu sampaikan, dan nanti akan ada tambahan dari Bapak Pengawas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami diundang dalam kegiatan sharing group ya, calon guru penggerak. Kami atas nama pengawas pembina merasa bersyukur ya dengan, kalau saya lihat dan analisa untuk Provinsi Banjar, kayaknya SMP 6 merupakan untuk di yang ke-6 ya, yang ke-6 ini termasuk yang terbanyak ya, kayaknya yang terbanyak. Alhamdulillah divisinya termasuk yang terbanyak, dari bersyukur. Kemudian kalau boleh saya menyimak dari rangkaian kegiatan dari awal tadi, prosesnya, kemudian penyampaian yang telah disampaikan, memang terlihat apa yang diinginkan oleh Bapak Menteri ya, bahwa rekrutmen guru penggerak itu sebenarnya adalah sebagai sebagai salah satunya adalah sebagai contoh dan sebagai guru yang menggerakkan kawan-kawannya di sekolah. Karena pada dasarnya bahwa nanti CGP ini mudah-mudahan kita berharap cinnya hilang ya. Nah, cinnya hilang selama proses 6 bulan mungkin. 6 bulan ya, atau 3 bulan, 6 bulan, mudah-mudahan cinnya hilang, nanti ada pendidikannya. Nah, kalau kita lihat dari jenjang pendidikannya nanti, itu akan seluruh kompetensi yang ada yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek itu adalah bahwa ini nanti akan dipersiapkan. Nah, jadi Kementerian kan akan sudah membangun di seluruh provinsi balai penggerak. Ya, jadi seluruhnya ini dalam rangka untuk supaya penyampaian pesan dan sebagainya nanti supaya cepat. Nah, jadi seluruh provinsi itu ada balai penggerak ya, sekolah penggerak. Nah, termasuk di sana karena supaya tidak ada lagi istilahnya LP2KS, tidak ada lagi yang merekrut dari kepala sekolah, pengawas, tidak lagi. Jadi kalau saya lihat tadi dari gambaran materi 41 ya tentang budaya positif, itu menggambarkan ini sudah mulai mereka ini belajar. Nah, begitu nanti akan menghadapi sekolah, menghadapi kondisi sekolah, termasuk yang namanya kepala sekolah itu kan, saya pernah jadi kepala sekolah dulu, bukan saja atas yang kita hadapi, dari kiri, kanan, bawah. Nah, bukan belakang. Atas dinas pendidikan, terus ke atasnya mau tidak mau malam siang harus minta data, wajib kita berikan. Kemudian kiri kanan ada permasalahan, ini orang tua ada. Saya pernah menghadapi permasalahan antara anak tentara dengan anak polisi. Nah maaf ada yang ini terakhir orang anaknya ini jadi keduanya. Saya berbahagia sama saya kemarin selesai itu. Ini contoh mungkin ada kaitannya dengan materi juga ya, tadi karena ini budaya positif ya. Nah, salah satu penyelesaiannya adalah termasuk peraturan di sini, karena budaya positif antara lain peraturan ya tadi seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa memang esensial dari kurikulum merdeka ini adalah bersumber dari siswa itu sendiri. Jadi maunya kan
materi yang disampaikan, keinginan siswa, kemudian aturan termasuk tadi siswa andil di situ untuk bikin peraturan itu sendiri. Nah, oleh karena itu saat menyelesaikan 2 kasus ini, karena anak tentara menampar anak polisi dan bincul, ceritanya kan gitu ya. Nah, kepala komandannya tahu akan dipanggil kepala sekolah saat itu. Nah, diambil kepala sekolah, dipasangi oleh komandannya, kamu jangan sampai memberikan sesuatu apapun terhadap permintaan apapun. Nah, ini komandan tentara memasangi oleh stafnya ini. Nah, ternyata si polisi ingin aturan yang biasa di kampung ini bila ditampar bincul itu harus memalas. Harus memalas itu pak. Balasannya ayam jaga dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, nah, kayak apa caranya? Kami berputar memikirkan bagaimana supaya keduanya itu terpenuhi. Polisi membawa mobil dinas datang ke kantor. Nah, terakhir saya ucap mereka, terjadilah komunikasi yang agak sedikit panas. Nah, lalu terakhir saya ucapkan, Bapak mau diselesaikan di sekolah atau tidak? Kalau Bapak tidak mau selesaikan, silakan dulu. Sebagai motornya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, sebagai motornya dia membuat perangkat di awal, misalnya memberikan contoh kan. Termasuk bagaimana cara, salah satu dari tupoksi kita sebagai guru adalah bagaimana cara melaksanakan pembelajaran. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya bagaimana memberikan evaluasi dan sebagainya. Jadi saya berharap memang apa yang diinginkan oleh pemerintah itu dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang betul saja dengan rekrutmen yang begitu ketat ya. Dari kawan-kawan di SIMP 6, alhamdulillah bisa terpilih dan saya yakin nanti akan bilang calonnya dan nanti dia akan alhamdulillah untuk Kabupaten Banjar ini sudah mulai diberlakukan sebagai kepala sekolah kan sudah ada yang diberlakukan dari guru penggerak. Nah, itu akan diberlakukan. Jadi pesan saya bahwa artinya memang apa yang disampaikan oleh Ibu Intan tadi memang untuk melakukan sesuatu itu pasti harus kerjasama itu harus digalang dari seluruh stakeholder yang ada ya sekolah, termasuk kemudian peserta pendidik, kemudian sesama guru. Nah, saya yakin untuk SMP 6 insya Allah itu akan tercipta ya. Jadi yang intinya bahwa kita jangan merasa hebat dari yang lain. Ajaran agama kita mengajarkan seperti itu ya. Kita jangan sampai merasa diri kita hebat dengan orang lain. Karena apa? Kalau ada perasaan kita hebat dari orang lain itu namanya dalam ajaran untuk kibir ya, merasa lebih. Nah, itu Allah tidak layak jannah min kibir. Allah tidak akan masukkan ke surga bagi orang yang memiliki perasaan merasa hebat dan sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan bersama. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Intan tadi, kerjasama itu lebih diutamakan dalam rangka untuk mencapai visi-misi ke depan, apalagi SIMP 6 adalah menghadapi di tahun 2023-2024 adalah menghadapi sekolah penggerak dan ini sudah bersifat mandiri ya. Ini belajar mandiri berubah. Jadi sudah mulai alhamdulillah mulai kelas 7 sudah. Nah, ini artinya tidak terlalu sulit lagi karena sudah mulai melaksanakan tinggal termasuk dokumen satunya sudah mulai kurikulum operasional sekolah. Nah, jadi alhamdulillah saya berharap ke depannya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini sangat bagus untuk dilaksanakan. Nah, saya tidak tahu karena bukan sekolah penggerak, barangkali dananya bukan dari dana sekolah penggerak dan sebagainya. Nah, jadi saya berharap kegiatan-kegiatan ini walaupun tanpa dana, kebersamaan dan sebagainya insya Allah dapat saja dilakukan dengan waktu yang tidak meliburkan siswa, artinya siswa peserta tidak dirugikan. Kemudian ini kita sudah pada masa-masa jadi
Artinya semuanya jalan ya, itu harus semuanya jalan. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kesepakatan awal, insya Allah kita berakhir pukul 13. Langsung saja closing statement dari kami sekaligus menanggapi penguatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga pengawas pembina. Yang dapat kami tangkap tadi, kata Bapak, kita berkayuh bersama. Berarti di sini PR kita semua untuk bisa berkolaborasi untuk kedepannya dalam setiap pencapaian visi sekolah, insya Allah. Dan tadi juga disampaikan juga oleh Bapak Pembina, kami cukup gimana ya Pak, tadi katanya mudah-mudahan kami bisa menjadi teladan, jadi kami cukup mudah-mudahan itu PR juga buat kami bahwa di sini CGP dan insya Allah kalau sudah C-nya hilang jadi guru penggerak, mudah-mudahan kami bisa menjalankan peran kami sebagai guru penggerak, di antaranya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan juga mampu mengcoaching teman-teman semuanya sesuai dengan moto guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi guru penggerak di sekolah ini sehubungan dengan sekolah kita yang insya Allah juga akan menjadi sekolah penggerak. Itu tadi penyampaian modul 1.4 dari kami CGP berempat. Baiklah, sisa waktu 3 menit kami mohonkan kepada Bapak Idi Alwi untuk bisa memimpin doa menutup kegiatan pada hari ini. Pada Bapak Idi dipersilakan. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Atas kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Waalaikumsalam.